Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sahbudin, mahasiswa PPG BK Angkatan 1 tahun 2020 di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Dengan ini saya menampilkan kartu identitas saya sebagai bukti bahwa saya benar-benar sedang melakukan PPG BK Angkatan 1 tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di ruangan BK. Sebelum Pak Guru mulai kegiatan ini, mari kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sudah siapkah Anda minta mengikuti layanan? Siap? Siap. Oke. Dari permasalahan yang dihadapi oleh Anda minta bahwa sering terlambat ketika datang sekolah. Itu yang sudah nampak. Dan hal-hal apa saja ya yang membuat Anda minta sehingga sering terlambat datang sekolah? Sering terlambat bangun tidur, Pak. Terlambat bangun tidur. Iya. Karena terlalu begadang ketika malam hari. Terlalu lama begadang. Dari hal-hal yang membuat Anda minta begadang terlalu lama di malam hari, itu ada kegiatan yang harus dikerjakan sehingga main HP. Iya. Oh, itu penyebabnya sehingga terlalu lama begadang. Iya, Pak. Main HP-nya untuk tugas sekolah atau apa? Main game. Oh, main game. Iya, Pak. Tidak apa-apa. Lalu bagaimana tanggapan orang tuanya? Sering marah-marah, Pak. Sering marah-marah Iya. karena sering main HP. Iya. Ya. Baik, Anda minta karena terlalu sering main game ya. Iya. Main game. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, Pak Guru ingin menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini yaitu kegiatan konseling individu yang dimana di dalamnya itu memiliki asas yang harus kita jaga. Yang pertama, dalam kegiatan ini antara Pak Guru dengan Ananda itu memiliki sifat asas kerahasiaan yang pertama, dan yang kedua asas keterbukaan, dan yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Nah, yang pertama tadi asas kerahasiaan, di mana kegiatan kita ini itu akan benar-benar dirahasiakan oleh Pak Guru, tidak akan diketahui oleh orang lain, dan maupun hasil pembahasan dalam kegiatan ini itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Walaupun dibuatkan video, nanti Pak Guru akan mensensor wajahnya Anda dan Nita supaya tidak diketahui oleh orang lain. Lalu yang kedua, asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu di mana untuk mengetahui dan supaya dapat keluar dari permasalahan Anda dan Nita, antara Pak Guru dan Anda dan Nita itu harus terbuka. Hal-hal apa saja yang jadi faktor atau penyebab sehingga Anda dan Nita sering terlambat datang sekolah, nah, itu harus diuraikan semuanya supaya nanti Pak Guru bisa memahami apa saja faktor penghambatnya. Nah, lalu yang kemudian asas kesukarelaan. Anda dan Nita harus sukarela dalam menyampaikan permasalahannya, dan begitu pun Pak Guru harus sukarela menyampaikan
faktor-faktor positif, negatif dari permasalahan yang nanti dihadapi oleh Ananda Mita. Dan nantinya Ananda Mita silakan pilih mau di sisi yang positif atau di sisi yang negatif. Nah, intinya Ananda Mita bagaimana supaya bisa keluar dari permasalahan ini dan untuk lebih baik lagi ke depannya. Itu sekedar informasi awal sebelum kita lanjutkan kegiatan. Bagaimana Ananda Mita, udah siap nggak? Siap, Pak. Siap nggak? Siap, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tadi Pak Guru sudah mendengar faktor yang menyebabkan sehingga Ananda Mita ini terlambat datang. Saat terlambat Ananda Mita kemarin Pak Guru lihat itu pas hari Senin. Ya, Pak. Ananda Mita terlambat dan itu pas di kegiatan upacara bendera. Itu adalah kegiatan rutinitas kita setiap hari Senin. Ananda Mita, saran Pak Guru untuk ke depannya Ananda Mita harus lebih memperhatikan lagi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang siswa atau sebagai seorang yang menuntut ilmu. Nah, bagaimana tadi tanggapan dari orang tua terkait sering main HP di rumah? Apakah orang tuanya tidak bertanya seperti Ananda Mita menggunakan HP itu untuk apa? Itu untuk kepentingan belajar kah? Ya, bagaimana Ananda Mita? Pernah ditanyakan sama orang tua saya, Kak. Katanya Mita kena ke HP-nya dipakai untuk apa? Saya jawab, HP-nya untuk main game. Untuk main game. Ya. Berarti Ananda Mita di situ sudah jujur sama orang tuanya, dan Pak Guru sangat bangga karena Ananda Mita mampu untuk sikap jujur walaupun itu adalah salah. Seperti yang ditanyakan oleh orang tuanya, itu adalah sebuah bentuk perhatian daripada ibu bapaknya bahwa Ananda Mita itu boleh menggunakan HP kecuali untuk hal-hal yang penting seperti untuk mengerjakan tugas di sekolah, boleh saja. Untuk main game, tapi hanya mengisi waktu bermainnya saja. Katakanlah waktu sekolahnya jam 7.15 sampai jam 10.00 dan pulangnya setelah makan, ya, bolehlah main game sebentar, dan setelah itu belajar atau mengerjakan tugas, lalu kemudian mulai istirahat juga. Jadi artinya Ananda Mita itu harus memiliki jadwal untuk antara belajar, main, dan tidur. Nanti supaya ketika mau tidur itu sudah memiliki waktu yang sudah ditetapkan, dan ketika Ananda Mita lagi keasikan main game, nanti udah jam 9 udah jam 10 malam, aku harus tidur gitu. Kalau tidak dibuatkan jadwal atau waktu tertentu untuk tidur, maka Ananda Mita nanti akan keasikan main game sehingga larut malam. Nanti efeknya di pagi hari Ananda Mita tidak mampu bangun pagi-pagi untuk segera datang ke sekolah. Nah, sudah beberapa kali Pak Guru lihat bahwa Ananda Mita sering terlambat. Lalu bagaimana menurut Ananda Mita supaya di kemudian hari untuk tidak
tidak mengulangi lagi hal-hal yang seperti itu. Baik Ananda, dari permasalahan yang dihadapi, kira-kira langkah yang diambil oleh Ananda untuk bagaimana merubah, kira-kira menurut Ananda itu seperti apa, dan apakah sudah pernah berpikir nggak Mas bahwa yang dilakukan Ananda itu tidak sepantasnya sebagai seorang siswa? Saya pernah berpikir kemarin Pak, Ya. bahwa perbuatan yang saya lakukan itu tidak pantas sebagai seorang siswa. Maka saya akan merubah kebiasaan saya yang buruk. Baik, Pak Guru bangga dengan apa yang disampaikan oleh Ananda Mita. Artinya Ananda Mita itu sudah memiliki kesadaran bahwa yang dilakukan itu salah gitu. Ya, Pak. Baik Ananda Mita, Pak Guru sangat bangga, dan mudah-mudahan ke depannya untuk Ananda Mita dan termasuk Pak Guru, kita harus benar-benar berdisiplin dalam menggunakan waktu, supaya semuanya tugas dan tanggung jawab kita dapat kita pertanggungjawabkan, begitu. Nah, tadi orang tuanya juga pernah menanyakan bahwa dalam penggunaan HP itu setiap hari, apakah Ananda Mita menggunakan HP itu untuk belajar atau hanya sebatas untuk main game. Nah, orang tuanya sudah pernah menanyakan itu, bahkan sering ditanyakan. Nah, itu adalah suatu perhatian daripada orang tuanya demi masa depan yang cerah, begitulah untuk Ananda Mita. Nah, tadi hanya untuk main game. Yang membuat Ananda Mita terlambat tidur, lama begadang itu main game. Apakah selain main game Ananda Mita, apakah ada kegiatan-kegiatan lain selain main game yang membuat tidurnya terlambat, seperti belajar, kegiatan-kegiatan positif, begitu? Kegiatan positif. Ya. Belajar Pak. Sempat belajar juga di tiap malam. Sempat Pak. Belajarnya itu mata pelajaran apa biasanya? IPA, IPS, bahasa Inggris. IPA, IPS, bahasa Inggris. Nah, apakah di setiap jam-jam tertentu itu Ananda Mita sering terlambat? Begini. Apakah ada dari sekian mata pelajaran yang Ananda Mita tidak suka, atau tidak kurang berminat gitu, sehingga sebagai faktor pendorong juga untuk datang terlambat ke sekolah? Pelajaran bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia. Iya. Kenapa dengan bahasa Indonesia? Kurang Lanjut. kurang dipahami Pak. Saya kurang dipahami apa yang Pak Guru sampaikan kepada saya. Itu Ananda Mita saja atau bagaimana? Banyak juga yang lain Pak. Teman-teman yang lain Iya. kurang memahami cara mengajar gurunya. Iya Pak. Oh, iya. Jadi jam bahasa Indonesia di kelas 9 itu jam ada masuk jam pertama? Belum ada Pak. Oh, belum ada. Berarti bisa dikatakan bahwa itu terlambatnya Ananda Mita datang sekolah itu tidak
dipengaruhi oleh faktor belajar mengajar, tetapi dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan di rumah seperti tadi main HP, belajar. Nah, selain main HP dan belajar di malam hari, anak-anak minta apakah ada kegiatan lain yang dilakukan? Menonton TV, Pak. Menonton TV. Iya. Itu acara apa saja yang ditonton? Acara dari jendela SD, Pak. Dari jendela SMP itu di tayang di TV nasional. Iya, Pak. Jam berapa itu? Sekitar jam 8. Jam 8 malam sampai Jam 9. jam 9. Nah, setelah juga sering menonton TV, filmnya setiap hari film itu? Setiap hari, Pak. Setiap hari, setiap malam? Iya, setiap malam. Berarti setiap malam itu anak minta nonton terus film? Iya, Pak. Nah, lalu bagaimana dengan pembagian waktunya untuk mengisi waktu untuk apa? Untuk mengisi tugas ketika ada tugas di sekolah. Bagaimana membagi waktunya menurut anak kita? Sedikit untuk belajar, Pak. Kebanyakan nonton TV dan main HP. Sedikit untuk belajar, kebanyakan nonton TV dan main HP. Iya, Pak. Nah, apa sering ditegur sama orang tuanya atau bagaimana? Sering, Pak. Sering ditegur. Katanya perbanyak belajar, jangan perbanyak main HP atau nonton TV. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawabnya orang tua anak-anak kita, bahwa mereka itu tidak menginginkan masa depan anaknya itu masa depan yang kurang cerah gitu. Jadi intinya sebagai orang tua yang menginginkan bahwa anaknya itu mencapai suatu keberhasilan dalam sekolah, keberhasilan dalam hidup. Nah, jadi menurut Pak Guru bangga dengan apa yang disampaikan oleh orang tuanya, bahwa anak-anak minta itu harus, Pak Guru juga tidak menekankan bahwa anak-anak minta harus mengikuti keinginan orang tuanya, tidak, tetapi semasih hal-hal positif yang diinginkan oleh orang tuanya, dan Pak Guru berharap anak-anak kita mampu mengikutinya selagi tidak sependapat dengan keinginan anak-anak kita terkait dengan hobi dan cita-cita. Selagi anak-anak kita melihat yang diarahkan oleh orang tuanya hal-hal yang positif, maka wajib anak-anak kita untuk mengikutinya. Kecuali anak-anak kita tidak kurang istilahnya tidak memiliki kesesuaian antara hobi dan bakatnya anak-anak kita dengan apa yang disuruh oleh orang tuanya. Baik anak-anak kita, anak-anak kita masih semangat mengikuti kegiatan? Masih, Pak. Apa motonya sekarang? Moto maksudnya hal-hal yang membuat yang menggerakkan hatinya anak-anak kita untuk keluar dari permasalahan ini. Bagaimana? Untuk membanggakan kedua orang tua saya. Membanggakan kedua orang tua. Untuk mencapai prestasi saya. Untuk mencapai prestasi di sekolah. Terus untuk apa ya? Untuk
untuk motivasi untuk anak-anak ke depan. Untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Untuk memberi motivasi Pada orang lain. Baik anak-anak. Pak Guru bangga dengan apa yang dipikirkan anak-anak kita. Pak Guru tepuk tangan dulu ya. Ya Pak. Dan silakan anak-anak kita kalau mau silakan ikut Pak Guru tepuk tangan. Baik anak-anak kita. Suatu pencapaian suatu pemikiran yang begitu dewasa begitu menurut Pak Guru. Karena anak-anak kita sendiri sudah memiliki cara berpikir yang positif untuk keluar dari permasalahan ini, dan Pak Guru sangat mendukung apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Dan baik anak-anak kita dari permasalahan tadi kan, permasalahan anak-anak itu sering terlambat datang sekolah karena sering begadang terlalu lama. Jadi saran Pak Guru supaya begadangnya tidak terlalu lama, anak-anak kita itu tentukan jadwal tidur supaya waktu tidurnya terarah, dan kira-kira menurut anak-anak kita itu waktu tidur yang tepat supaya di paginya cepat bangun. Waktunya kira-kira jam berapa? Jam 9 Pak. Jam 9. Apakah tidak kelamaan itu tidur? Anda maksudnya apakah tidak terlalu jam 9 cukup gak waktunya untuk belajar, nonton TV atau apa? Cukup Pak, asalkan atur jadwal. Tadi kan anak-anak kita bercerita bahwa selain main game dan belajar, ada satu kegiatan yang tadi mengisi waktunya di malam hari, yaitu menonton film apa gitu? Film dari Jendela SMP. Nah, katanya tadi jam tayangan film itu kan mulai jam berapa sampai jam 9. Ya. Nah, atau enggak dibolak-balik lah, mulai dari setelah sholat isya belajar, dan setelah belajar nonton film walaupun setengah-setengah saja. Ya. Nah, ketika jam 9 tidur. Nah, seperti itu anak-anak kita. Karena di umur-umur yang anak-anak kita sekarang itu bukan waktunya untuk terlalu lama begadang. Umurnya sekarang itu untuk belajar. Begitu. Dan nanti setelah dewasa, setelah memiliki tanggung jawab yang besar, boleh-boleh saja untuk begadang, tapi asalkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Lalu, itu untuk masalah waktu tidurnya anak kita. Dan kemudian kan banyak orang tidak bisa tidur di malam hari. Ketika mau tidur ada aja yang dipikirkan, artinya kurang nyaman saat itu. Lalu Pak Guru menyarankan ketika anak-anak kita merasa demikian, bagaimana anak-anak kita? Apakah merasa demikian? Iya, Ketika Pak. saat itu merasa tidak nyaman, banyak yang dipikirkan atau apa? Iya Pak, sering Banyak pikiran. Nah, saran Pak Guru, ketika kita tidur, kira-kira waktu tidurnya anak-anak kita ada yang menghambat sehingga terlalu lama larut malam tidurnya. Kira-kira ada yang mengganggu pikirannya atau bagaimana? Sering banyak pikiran Pak. Sering banyak pikiran. Nah, itu adalah tidur yang tidak nyaman. Oleh karena itu Pak Guru menyarankan bahwa ketika merasa demikian, anak-anak kita itu harus mencari cara
untuk bagaimana menciptakan suasana tidur yang nyaman. Nah, kira-kira menurut Ananda Mitra, suasana tidur yang nyaman itu seperti kegiatannya seperti apa? Sambil mendengarkan musik, Pak. Sambil mendengarkan musik. Ya. Nah, boleh juga. Karena itu juga kebiasaan Pak Guru, Ananda. Kita ingin tidur, bahkan Pak Guru sempat sering memutar dulu musik supaya tidurnya nyaman. Nah, itu masalah tidur, supaya tidurnya cepat-cepat apa istilahnya masuk ke alam bawah sadar. Kita harus sambil mendengarkan musik atau berita atau apalah, intinya pintar-pintar menciptakan suasana tidur yang nyaman dengan cara apapun. Kalau kita nyaman tidur di kamar, tidur di ruangan tamu sambil nonton TV di mulai jam 8, tapi jangan sampai lewat daripada jadwal yang ditentukan untuk tidur. Lalu yang kemudian dan Ananda Mitra, Pak Guru ingin menanyakan, Ananda Mitra ini anaknya berapa? Anak kedua dari jumlah saudara. Berarti yang terakhir. Ya, Pak. Kakak yang pertamanya udah SMA atau belum? Sudah menikah, Pak. Oh, sudah menikah. Berarti tinggal Ananda Mitra sendiri. Ya. Nah, apa namanya? Tertinggal Ananda Mitra ini dalam satu rumah itu bersama keluarga. Ananda Mitra harus mampu menciptakan suasana yang hangatlah dalam suatu keluarga itu, karena tinggal Ananda Mitra sendiri di sana menemani orang tuanya dan tetap mematuhi apa yang diinginkan oleh orang tuanya, selagi itu tidak melampaui batas menurut keinginan dan minatnya Ananda Mitra. Sekarang di kelas itu jam apa? Sekarang Jam Pak. jam agama. Nanti Pak Guru akan minta izin memberitahukan sama Pak Guru jam agama. Karena tadi di awal kegiatan kan jam IPS sudah diizin, kelas 1 Guru sudah izin, dan sekarang sudah pergantian jam di jam agama. Nanti setelah kegiatan ini Pak Guru akan laporkan Guru agama. Ananda Mitra tidak perlu mengkhawatirkan itu, nanti Pak Guru yang melaporkan. Nah, dari permasalahan tadi, Ananda Mitra kan sudah menguraikan hal-hal yang ingin Ananda Mitra lakukan untuk keluar dari permasalahan itu. Dan sekali lagi Pak Guru ingin menanyakan bentuk atau langkah yang diambil oleh Ananda Mitra supaya tidak terjadi lagi datang terlambat di sekolah. Seperti apa? Cepat bangun tidur. Cepat bangun tidur, dan tidak begadang terlalu lama. Apakah Ananda Mitra dari rumah sampai ke sekolah itu pakai kendaraan apa? Motor pribadi atau motor teman? Ya, Nebeng sama teman. Teman antara rumah temannya sama rumah Ananda itu dekat. Jadi tinggal pagi langsung datang. Jadi, sarankan juga sama temannya untuk sering tidak mencoba.
dari rumah ke sekolah itu anak Danita naik apa ya? Ojek Pak. Naik ojek. Berapa ongkos ojek? 5.000. 5.000. Berarti kurang lebih 1 kilo ya jaraknya. Ya Pak. Nah, mana lagi pakai ojek dan ketika anak Danita selesai memakai baju dan siap-siap datang ke sekolah, mana udah terlambat mana lagi cari ojek itu terlambat lagi, akhirnya ojeknya terlambat juga datang dan anak Danita sudah terlambat bangun, malah nyampe di sekolahnya makin terlambat. Alangkah baiknya nanti anak Danita bangun pagi-pagi, bangun cepat, rapi, mandi dan pakaian rapi, duduk di depan rumah. Kan banyak teman itu yang datang sendiri pakai motor pribadi mereka. Ada di tempat kampungnya dekat nggak sama, ada yang dekat nggak sama rumahnya Danita? Ada Pak. Temannya ada. Siapa namanya? Anggun. Nah, kasih tahu si Anggun itu. Kasih tahu si Anggun bahwa minta bantuan Anggun untuk saya nebeng biar cepat datang sampai sekolah. Tapi anak Danitanya tidak boleh terlambat bangun. Anak Danitanya udah siap ketika Anggunnya datang langsung datang ke sekolah. Kalau namanya nebeng, numpang atau orang. Anak-anak Anggun udah siap-siap, udah tunggu di depan rumah, anak Danita masih tidur, kan nggak enak juga. Jadi sarapan dulu, anak Danita harus lebih awal mandi, pakaian yang rapi, supaya si Anggun ini temannya tidak jengkel ketika menunggu terlalu lama lagi. Karena semuanya harus datang ke sekolah jam 7.00 sudah ada di sekolah. Begitu kira-kira Anggun. Nah, menurut hasil tangkapan dari anak Danita setelah di beberapa penyampaian faktor positif dan negatifnya oleh Pak Guru barusan, kira-kira yang anak Danita dapat petik itu dari informasi yang disampaikan Pak Guru barusan itu seperti apa? Jangan telat bangun tidur. Jangan telat bangun tidur. Jangan terlalu lama bergadang ketika malam hari. Jangan terlalu lama bergadang ketika malam hari. Selanjutnya gimana? Ada lagi? Oke. Baik anak Danita, di kegiatan ini adalah kegiatan konseling individu dan di dalamnya ada tahap penilaian yang dilakukan oleh Pak Guru. Pak Guru itu dari mulai kegiatan itu sudah menilai proses kegiatan kita dengan cara menilai antusiasnya anak Danita dalam mengikuti pelajaran. Dan setelah Pak Guru amati, anak Danita memiliki semangat yang besar dan antusias yang besar untuk keluar dari permasalahan ini, dan Pak Guru bangga, dan Pak Guru juga mengucapkan terima kasih karena sudah sempat berpikir untuk keluar dari permasalahan ini. Nah, lalu ketika waktu terlambat, lalu guru mata pelajaran sudah lama berada dalam kelas. Ketika pas anak Danita masuk, perasaan apa yang ada dalam benaknya anak Danita? Perasaan Malu. malu. Nah, itu anak Danita. Anak Danita harus mampu mempertahankan pemikirannya seperti tadi untuk keluar dari permasalahan ini dengan cara pembagian waktu,
menciptakan suasana tidur yang nyaman, dan sebagainya. Anak Mita tidak hanya menerapkannya itu hanya di bangku SMP saja, tapi alangkah baiknya karena itu hal yang positif untuk mendukung kesuksesan anak-anak kita untuk kedepannya. Artinya harus ketika SMA harus tetap teguh dengan apa yang dipikirkannya itu, dan begitu juga ke bangku kuliah. Nah, seperti itu anak-anak kita. Dan kemudian tadi Pak Guru sempat informasikan bahwa di dalam kegiatan ini ada tahap penilaian. Itu penilaiannya ada dua. Yang pertama, penilaian proses dilakukan oleh Pak Guru secara mengamati daripada proses, seperti antusias, semangat mengalami dalam kegiatan ini. Enak, tetap sebenarnya lagi seperti itu. Dan selanjutnya penilaian kedua yaitu penilaian hasil. Kita akan Pak Guru akan mengevaluasi hasil. Itu ada beberapa pertanyaan di evaluasi hasilnya, dan Pak Guru sudah masukkan di Google Form. Nanti anak-anak minta di Pak Guru memberikan link dan silakan mengisi di Google Form. Baik Pak. Pak Guru akan kirim ke lewat WA-nya anak minta. Nah, itu untuk penilaiannya. Lalu yang kemudian anak minta, apalagi sebagai seorang perempuan, anak minta harus bertindak sebagai seorang perempuan, karena pada dasarnya perempuan itu tidak diwajibkan untuk begadang terlalu lama. Dan untuk mulai sekarang melatih diri untuk tidur cepat supaya nanti mampu bertanggung jawab dan dapat melindungi anak dan keluarga nanti. Ya Pak. Keluarganya nanti ketika udah dewasa. Baik anak-anak minta, setelah sekian dari pertemuan ini, Pak Guru ingin menanyakan bagaimana perasaan anak-anak minta setelah mengikuti kegiatan konseling di situ ini, dan apa saja yang dilakukan oleh anak-anak kita ke depannya. Saya sangat senang dan bersyukur Pak atas kegiatan konseling individu ini Pak. Lalu memberikan perasaannya, lalu dari perasaannya sangat senang dan bersyukur. Kira-kira langkah yang harus dipegang oleh anak-anak kita untuk keluar dari permasalahan ini itu seperti apa? Saya harus mampu menerapkan jadwal tidur saya agar tidak terbangun. Baik anak-anak kita, terima kasih. Dan sebelum Pak Guru mengakhiri kegiatan ini, Pak Guru ingin memberikan aplaus dulu untuk baik anak-anak kita, terima kasih atas semangatnya untuk kegiatan ini, dan mari kita menutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!